Mei 2022. Seperti biasa, siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Jawa Barat, Tribuners. Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emiril Khan Mumtaz, dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Ar, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022 kemarin. Jubir keluarga LP Nasmuzaban menjelaskan Emiril atau yang akrab disapa Eril saat itu terseret arus sungai saat berenang bersama adik dan temannya. Untuk lebih detailnya terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana kabar terkininya akan dilaporkan oleh rekan M. Syarif Abdul Salam yang sudah siap dengan laporannya di sana. Silakan rekan. Ya, selamat siang rekan Dea. Saat ini saya berada di Masjid Al-Mutakin di Kompleks Gedung Sate yang merupakan kantor Gubernur Jawa Barat dan Pemprov Jabar. Baru saja dilakukan doa bersama yang untuk mendoakan Emeril ini supaya segera ditemukan dalam kondisi selamat. Ini doa sendiri dilakukan setelah sholat Jumat barusan dan dilakukan tidak terlalu lama, namun begitu bermakna dan mereka semua yang merupakan ASN ini berdoa bersama supaya Emeril segera ditemukan. Beberapa menit sebelumnya, sebelum sholat Jumat dilakukan juga konferensi pers dengan keluarga, yaitu Pak LP ya, yang merupakan paman dari Emeril atau adik dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia menuturkan kronologis lebih merinci mengenai kejadian itu, yaitu memang sejak beberapa hari lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa, yaitu Italia dan United Kingdom atau Inggris. Sedangkan keluarganya sendiri dalam waktu bersamaan juga sedang berada di Swiss. Ini mereka mengunjungi Swiss dalam rangka mencari universitas atau perguruan tinggi untuk Emeril dan juga adiknya yaitu Camelia. Namun di sela pencarian universitasnya itu, mereka menyempatkan diri untuk berenang di Sungai Ar di kota Bern di Swiss. Namun kemudian entah arusnya mungkin menderas, saat itu Emeril berenang bersama adiknya yaitu Camelia. Camelia bisa menyelamatkan diri, kemudian Emeril harus terbawa arus dan sampai saat itu kemudian dilaporkan kepada kepolisian setempat, dibentuklah tim SAR dari Swiss untuk mencari Emeril ini, dan sudah dilakukan di hari pertama itu kemarin. Kejadiannya sendiri siang, kemudian pencarian dilakukan dari siang sampai sore atau petang ya, sekitar 6 jam oleh tim SAR. Mereka kemudian menyisir sekitarnya, kemudian belum ditemukan sampai akhir masa pencarian, yaitu sekitar tengah malam di waktu Indonesia Barat ya. Kemudian pencariannya sendiri akan dilakukan kembali hari ini, yaitu pencarian hari kedua di tempat yang sama dengan lokasi yang lebih luas di Sungai Are ini. Jadi akan dimulai pukul 9 waktu setempat sampai selesai. Dan sampai saat ini belum pihak keluarga belum mendapatkan informasi bahwa Emeril sudah ditemukan, karena sangat santer begitu di media sosial dan berbagai pesan WhatsApp gitu ya, bahwa Emeril sudah ditemukan dan sebagainya. Namun kenyataannya pihak keluarga menyatakan sampai pukul 12 WIB tadi belum ditemukan Emeril ini. Kemudian dilakukanlah Pak Ridwan Kamil sendiri yang saat itu ada di Inggris untuk melakukan kunjungan kerja dan kerjasama di bidang energi terbarukan, langsung pergi ke Swiss untuk menemui keluarga yang sedang berada di sana, dan sekarang mereka melakukan pencarian ya di hari kedua Emeril ini. ASN sendiri di sini di Gedung Sate kompak untuk mendoakan
supaya Emeril Khan ini segera ditemukan di Sungai Ar di Kota Bern. Oke, demikian dia laporan terkini dari Gedung Sate. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Syarif sudah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga Ridwan Kamil bersama LP Nas Muzaman. Berikut keterangan lengkapnya. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi musibah, beliau hanyut dalam ketika berenang di sungai. Ini kami terima beritanya kemarin kurang lebih pukul jam 5 sore. Jadi alhamdulillah pihak keluarga dibantu sangat baik oleh KBRI yang ada di Swiss, Pak Dubes beserta jajarannya. Berdasarkan update yang kami terima, pencarian sudah dilakukan kurang lebih 6 jam sepanjang matahari masih ada sinarnya dari siang sampai sore. Kemudian pencarian dihentikan ketika sudah mulai gelap, dan berdasarkan informasi yang kami terima sampai dengan jam 11 tadi malam, berarti di sana kurang lebih jam 6 sore belum ditemukan Eril. Begitu. Ini kami atas nama keluarga mohon doanya dari seluruh warga, dari seluruh kerabat agar dimudahkan bertemu kembali dengan Eril dalam keadaan selamat. Tentu semua ini adalah upaya yang dari keluarga bisa lakukan, karena tidak ada harapan yang bisa kami gantungkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi kami berterima kasih dibantu oleh otoritas Swiss, KBRI, dan Kementerian Luar Negeri dalam upaya pencarian ponakan kami ini. Sebuah kapal motor milik nelayan terbalik di perairan Karanggading, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kapal motor yang saat itu berisi 4 orang nelayan, 3 orang dikabarkan berhasil menyelamatkan diri, nah 1 nelayan hilang dan masih dalam pencarian. Untuk kabar terkini akan disampaikan oleh reporter dari Bangka Pos. Kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Rifki Ramadhani di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Ya, memang pada kemarin pagi telah terjadi peristiwa kecelakaan laut yang menyebabkan perahu nelayan berpenumpang 4 orang terbalik, sehingga menyebabkan 4 orang korban ini langsung terjebur ke laut di pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang. Peristiwa ini bermula saat 4 orang korban mancing pada Rabu 25 Mei 2022. Memancing di serata pantai Pasir Padi, kemudian mereka beralih ke pantai Karanggading yang berjarak kurang lebih 12 nautical mile dari pantai Pasir Padi. Nah, saat kejadian terjadi pukul 2 dini hari, yang mana pada saat itu cuaca perairan di Kota Pangkal Pinang memang sedang diguyur hujan yang disertai angin kencang. Nah, pada saat peristiwa tersebut memang cuaca sedang ekstrim, sehingga perahu korban terbalik, sehingga menyebabkan 4 orang tersebut langsung tercebur ke laut seperti itu. Nah, akhirnya 3 orang korban sempat menyelamatkan diri menggunakan peralatan apung, yakni dirigen. Namun 1 orang korban masih belum ditemukan dan masih dilaporkan hilang hingga saat ini. Kemudian 3 orang yang berhasil menyelamatkan diri tadi awalnya kemarin memang sempat terapung selama beberapa jam di perairan Karanggading, Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang. Namun akhirnya pukul 7 kemarin diselamatkan oleh nelayan yang melintas, sehingga langsung dilakukan proses evakuasi oleh para nelayan tersebut. Selanjutnya tim Basarnas Babel beserta segenap instansi lainnya juga sudah melakukan proses evakuasi pencarian korban terhadap yang belum ditemukan tadi atas nama Rusmin. Kurang lebih sudah 2 hari jika ditambahkan dengan hari ini, namun belum membuahkan hasil. Tim Basarnas Babel sendiri memang sudah beberapa kali pindah lokasi, yang mana awalnya proses pencarian dilakukan di sekitar serata pantai Pasir Padi, kemudian lokasi keduanya dipindahkan ke pantai Pukan, Sungai Liat Bangka, dan juga sudah bergeser kembali
ke Pantai Kuala yang ada di dekat Kota Pangkal Pinang. Hingga saat ini dari pihak Basarnas memang selalu berupaya untuk melakukan pencarian terhadap korban atas nama Rusmin ini. Nah, adapun 3 korban ya selamat yang lainnya atas nama Wahid, Toto, dan Rusmin, seperti itu. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Rifki untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, Tribuners. Seorang bocah 7 tahun, warga Kabupaten Luwu Timur, ditemukan tewas setelah hanyut terseret arus sungai. Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah mandi di Sungai Malili pada Rabu 25 Mei 2022 lalu. Selengkapnya terkait kejadian ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun Timur. Kami sudah terhubung dengan rekan Ivan Ismar. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Tribuners, selamat siang. Memang dilaporkan bahwa seorang bocah perempuan berumur 7 tahun bernama Fatin dilaporkan hilang di Sungai Malili Rabu kemarin. Tepatnya sekitar pukul 12 lewat waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Nah, sebelum dilaporkan hilang, bocah perempuan ini meminta izin kepada orang tuanya, ibunya bernama Erna, untuk pergi mandi-mandi di Sungai Malili sekitar pukul 11.30 WITA. Nah, namun habis ba'da duhur, korban belum juga pulang ke rumahnya sehingga orang tuanya mencari, dan teman yang ditemani oleh korban mandi-mandi di sungai itu ditanya, namun jawaban dari teman korban itu terlihat maksud saya, teman korban saat menjawab terlihat takut dan gugup, sehingga ibu korban berkesimpulan bahwa anaknya tenggelam di sungai. Sekitar pukul 14.30, tim Basarnas menerima informasi dari keluarga korban bahwa Fatin dilaporkan hilang di Sungai Malili. Nah, pada beberapa menit kemudian, tim Basarnas dibantu dengan nelayan dan relawan turun melakukan pencarian dengan menggunakan 4 perahu karet, tim penyelam dari Mori Diving Club, serta 2 nelayan yang juga turun membantu dengan cara menyelam. Adapun kendala saat pencarian, memang arus Sungai Malili cukup deras. Ini menyulitkan bagi penyelam, namun pada hari pertama korban tidak ditemukan. Barulah pada Kamis petang korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia beberapa meter dari titik lokasi korban dilaporkan hilang. Nah, korban sendiri ditemukan oleh keluarga korban yang menggunakan perahu boot yang mencari korban dibantu tim SAR di daerah dekat Empang, warga sekitar pukul 15.30 lewat waktu Indonesia, pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, pasca laporan dari tim SAR masuk, maka warga yang mendengar informasi korban telah ditemukan berbondong-bondong pergi ke TPI untuk menjemput jasad korban yang sudah meninggal ini. Nah, dari pantauan juga di lokasi bahwa sekitar ratusan orang berada di TPI untuk menjemput jenazah korban yang sudah meninggal dunia untuk dibawa ke rumah duka. Karena sendiri atau ibu korban tidak mendapat firasat terkait korban yang ternyata akan meninggal setelah meminta izin untuk pergi mandi-mandi di sungai. Seperti itu, rekan. Ya. Baik, terima kasih rekan Ivan Ismar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Sulawesi Barat, Tribuners. 3 dusun di Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju terendam banjir. Ketinggian air mencapai puluhan sentimeter hingga masuk ke dalam rumah warga. Untuk kondisi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Rahman, reporter dari Tribun Sulbar yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa pada Kamis kemarin sekitar pukul 13.00 hingga sore hari hujan deras mengguyur wilayah Kota Mamuju dan mengakibatkan air di Desa Taan
itu meluap hingga ke pemukiman warga, di mana ada 3 dusun yang terdampak banjir ataupun yang dikepung banjir, yakni dusun Pabetengan, dusun Taan, dan dusun Tajimane, di mana ketinggian air ini mencapai 80 cm dan ada 97 kakak kepala keluarga yang terdampak banjir dan ada 12 kepala keluarga yang saat ini mengungsi ke rumah kerabatnya karena beberapa rumah warga yang sangat memprihatinkan juga yang begitu terdampak banjir sehingga mereka memilih untuk mengungsi untuk sementara waktu. Dan saat ini dari informasi yang kami dapat bahwa warga sekitar banyak yang mengalami kerugian seperti hewan ternak, kemudian berkas-berkas berharga, ijazah, dan perabot rumah tangga itu banyak yang tidak bisa diselamatkan karena sudah terendam banjir. Karena dari warga di sana mengatakan banjir tersebut datang secara tiba-tiba sehingga mereka dan sulit untuk menyelamatkan barang-barang berharga hingga hewan-hewan ternak mereka. Dan dapat juga kita ketahui saat ini kondisi wilayah Desa Taan ataupun wilayah ketiga dusun tersebut sudah air banjir sudah mulai surut, namun beberapa warga saat ini sedang melakukan pembersihan rumah yang sempat dimasuki oleh banjir. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Rahmat untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Curah hujan yang tinggi yang turun dari tadi malam hingga pagi di Kabupaten Tapalong, Kalimantan Selatan membuat banjir melanda sejumlah permukiman warga hingga ke wilayah perkotaan. Sejumlah warga yang terdampak bahkan ada yang sampai tidak sempat melakukan evakuasi barangnya di rumah. Terkait ini dan juga kondisi terkini di sana akan dilaporkan rekan Doni Usman yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi kemarin pagi beberapa kawasan perkotaan di wilayah Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong memang terdampak banjir. Dampak banjir ini diakibatkan luapan sungai akibat hujan yang turun dari malam hingga subuh. Terdata ada 7 titik lokasi banjir di wilayah perkotaan di Kecamatan Murung Pudak ini, dan rata-rata itu berada di daerah komplek perumahan. Untuk pertama itu berada di Komplek Anugerah Regensi 2 Kelurahan Blimbing Raya, di mana air selain menggenangi jalan dan juga menyebabkan 30 buah rumah warga ikut terdampak. Yang kedua berada di Komplek Citra Persada Indah atau Komplek CPI, di mana di sini terdata 84 buah rumah yang terendam dan 270 buah rumah yang terdampak. Ketiga di Kompleks Swadharma Lestari Kelurahan Mabuun dengan ketinggian air 15-30 cm dan merendam kurang lebih 20 buah rumah warga. Lokasi keempat berada di Komplek Bumi Tabalong Damai atau Komplek BTD masih di Kelurahan Mabun. Di sini ada 25 buah rumah yang terdampak. Kemudian yang kelima di Komplek Pondok Karet Permai. Di lokasi ini kurang lebih 50 buah rumah yang terdampak. Dan keenam di Komplek Mahligai juga masih di Kelurahan Mabun, itu ada 10 buah rumah yang terdampak. Sedangkan lokasi terakhir yang ketujuh di Jalan Pertamina, di mana ada 7 buah rumah yang ikut terdampak. Nah, untuk update terkini, untuk hari ini di tanggal 27 Mei, hingga pagi tadi, dari 7 titik lokasi yang terdampak, hanya tinggal menyisakan 1 lokasi yang masih ada banjir, yaitu di Komplek Pondok Karet Permai, dan masih merendam beberapa rumah buah warga. Sementara untuk debit air Sungai Tabalong sendiri dapat saya laporkan hingga pukul 11.20 WITA tadi terjadi peningkatan dan berada di level angka 8,6 meter. Sementara untuk kondisi normal kedalaman air Sungai Tabalong itu maksimal berada di level angka 7 meter. Begitu ya. Baik, terkait banjir ini Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama warga dan juga pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya.
Pulang dari pasar udah pada ngembang semua. Oh, kosong. Isinya belanja. Oh, pas belanja sampai yang tadi. Belanja ke pasar. Pas banjir naik. Pas banjir juga penuh. Tadi bisa menyelamatkan lagi. Nama pian siapa, Pak? Saya miskat. Miskat. Di sini ngontrak ke, Pak? Ya, Ngontrak. Udah berapa lama ngontrak, Pak? miskat. Saya tinggal di Tabalong sudah 11 tahun. Kalau yang rumah sini Kalau cuma ini 3 tahunan. 3 tahunan. Banjir terus ke, Pak? Kalau yang gede ya baru sekali ini. Oh, soal ini. Jadi kan sempat menaikkan Ada kulkas tadi, TV. TV, aktif, Magicom, pokoknya apa Nah. dapur mah semua. Mulai kapan tadi, Pak? Wih, nama pian siapa, Bu? Nama mana? Nama pian berjilbab dulu. Ya, Siapa, Bu? tidak. Ini rumah pian alamatnya di mana, Bu? CPI Blok A nomor 11. nomor 11. Kami nomor 18 banjir juga nih. Oke. Ini ngungsi duduk sini. Berapa lawas deh banjirnya, Bu? Mulai pagi tadi. Heeh. Tapi ini rutin. Heeh. Nah, Biasanya lawas ke, Bu? Banjirnya hanya rampih atau cepat aja? biasanya setengah hari, Pak. Hmm. Dari pagi karena sampai sore insya Allah kalau pada arah pada hujan. Ada hujan. turun. Heeh. Ya Bang, bisa jelaskan Bang kondisi terbaru Bang banjir di kompleks CPI ini Bang. Untuk kondisi di kompleks CPI sudah mengalami penurunan. Nah, dari tadi pagi banjir karena tadi malam hujan yang cukup deras. Itu pagi tadi sampai mana Bang anunya? Kedalamannya. tingginya, Bang? Kedalaman paling dalam sekitar 10 cm sampai 80 cm di dalam rumah. Oh. Tadi sempat ada warga yang dievakuasi dari rumah, Bang? Ini tadi ada warga Karena Ada sakit atau evakuasi. mau bekerja atau kayak, Pak? mau bekerja tadi pagi. Sejauh ini, Bang, ada dampak korban jiwa atau rumah yang hancur kah terkait kondisi banjir di sini, Bang? Untuk sementara kondisi rumah Aman. di sini aman-aman. Tidak ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa. Kalau data terakhir untuk rumah terdampak ada berapa Bang? Untuk sementara tadi ada kurang lebih 84 buah rumah yang tenggelam dan yang terdampak kurang lebih 272 rumah. Selamat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tabalong sendiri, Bang, terkait banjir ini ada menurunkan berapa personil di lokasi ini dan apa saja peralatan yang diturunkan? Untuk personil dari BBD menurunkan 6 orang dan serta diikuti oleh relawan-relawan PBS Penanggulangan Bencana Swadaya Daerah. Informasi berikutnya datang dari Aceh. Kejaksaan Negeri Bener Meriah akhirnya mengeksekusi turunan terpidana korupsi yang masuk daftar pencarian orang sejak tahun 2020. Pelaku atas nama Ami Aristoni yang merupakan mantan sekretaris Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah. Aristoni terlibat kasus korupsi pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah dengan nilai anggaran 10 miliar rupiah tahun anggaran 2013 silam. Selengkapnya terkait kapan ini akan dilaporkan oleh reporter Serambi News, ada rekan Budi Patria yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Ya, rekan Tribun News, Kejaksaan Negeri Bener Meriah akhirnya mengeksekusi Ami Aristoni, 44 tahun, buronan terpidana korupsi yang masuk daftar pencarian orang di PO sejak tahun 2020. Ami Aristoni merupakan mantan sekretaris Dinas Bina Marga Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah. Terpidana tersebut ditangkap di Ciamis, Jawa Barat oleh tim tabur Kejagung pada tanggal 23 Mei tahun 2022. Setelah ditangkap, Ami Aristoni ini selanjutnya diamankan di Kejagung, Jakarta Selatan. Setelah itu kemudian pada Kamis kemarin ia tiba di Kabupaten Bener Meriah. Terpidana dibawa ke Bener Meriah dari Jakarta ke Medan menggunakan pesawat. Kemudian dilanjutkan perjalanan
darat kemarin tiba di kantor Kejari Banda Meriah sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sekarang ini terpidana telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Banda Meriah ke Rutan Kelas 2 Benar Meriah. Untuk diketahui, terpidana merupakan DPO Kejari Banda Meriah dalam kasus korupsi pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah dengan nilai anggaran 10 miliar tahun anggaran 2013. Berdasarkan keterangan dari Kejari Banda Meriah, Agus Roto, sejak 2018 terpidana sudah pindah bersama keluarganya ke Tasikmalaya dan bekerja sebagai pedagang keliling. Terakhir pada tahun 2021 ia pindah ke Ciamis dan ketika ditangkap oleh tim tabur Kejagung, terpidana tersebut didapati sedang berkebun di Ciamis. Selain Ami Aristoni, dalam perkara tersebut terdapat 3 orang lagi terpidana yaitu Azwiransyah, Sulaiman, dan Mursada. Mereka bertiga merupakan PNS pada Dinas Bina Marga Cipta Karya Banda Meriah dan telah dieksekusi oleh Kejari Banda Meriah pada tahun 2020 lalu. Untuk terpidana Ami Aristoni ini berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung tanggal 24 September 2018 menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama hingga menyebabkan kerugian negara senilai 754 juta. Atas putusan itu terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 50 juta atau subsidiar 1 bulan kurungan. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners rekan Budi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasipitsus Kejari Benar Meriah Aulia. Berikut informasi lengkapnya. Pidana Ami Aristoni ini ketika selesai perkara ini di tahap pengadilan negeri atau tahap pertama lebih kurang di tahun 2018, terpidana pergi meninggalkan wilayah kita ini ke Tasikmalaya. Jadi sekitar dari 2018 itu dia sudah ke Tasikmalaya hingga akhirnya di bulan September 2021 dia pindah ke Ciamis tadi. Sehingga disitulah terpidana ini berhasil ditangkap dan diamankan oleh rekan-rekan dari tim tabur Kejaksaan Agung. Kita beralih ke Kalimantan Utara. Selembar uang beri pecahan Rp100.000 diduga uang palsu beredar di Tarakan. Kasus ini terungkap dari seorang pemilik toko grosir di Kelurahan Karangbalik yang menerima pecahan uang diduga palsu pada Senin 23 Mei 2022 lalu. Selengkapnya terkait ini dan juga bagaimana fakta di lapangan akan dilaporkan rekan kami Andi Pausia, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar rekan Dea, saya laporkan salah seorang pemilik toko grosir yang berada di Kelurahan Karangbalik, tepatnya di Jalan K. Haji Dewantara, mengaku menemukan uang tunai pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Kasus ini juga sempat viral di media sosial. Saat tribunkaltara.com mencoba mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut, memang benar dikatakan Erwin, pemilik toko yang berada di Jalan Kiai Haji Dewantara. Kejadiannya sendiri pada saat itu terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 kemarin atau sekitar 4 hari lalu. Dan pada saat kejadian posisinya yang menerima pada saat itu atau yang menjaga toko tersebut adalah sang adik, dan barulah pihak keluarganya atau pihak toko menyadari bahwa uang tersebut kemungkinan adalah diduga palsu karena memang berbeda dengan uang pecahan Rp100.000 yang pada umumnya tersebar luas, dan itu diketahui juga setelah dilakukan perhitungan, karena biasanya setiap malam mereka melakukan perhitungan pendapatan dari hasil toko yang didapatkan perharinya pada saat itu.
Dan setelah di momen yang sama pada saat tribunkaltara.com mewawancarai pemilik toko Erwin, di situ juga memang banyak sekali masyarakat yang kebetulan berbelanja di toko, dan dikatakan Erwin sendiri memang posisinya pada saat diduga oknum pelaku pembeli yang membeli barang di tokonya tersebut memanfaatkan situasi pada saat sedang ramai. Di momen yang sama pada saat media ini mewawancarai pemilik toko, banyak sekali masyarakat yang kebetulan berbelanja di toko tersebut, dan mereka juga antusias berebutan untuk memegang langsung uang yang diperkirakan itu adalah uang palsu. Salah seorang warga yang kebetulan berbelanja di lokasi bernama Eka juga ikut memegang langsung dan ingin membandingkan keaslian pecahan uang 100.000 tersebut. Dan setelah ia menyaksikan dan membandingkan sendiri menggunakan uang pecahan 100.000 yang asli, ia bisa menduga bahwa itu memang benar, diperkirakan uang pecahan 100.000 tersebut adalah palsu. Itu dilihat dari secara kasat mata sendiri warnanya, kemudian dari benang emasnya yang tidak timbul, dan juga masih ada beberapa lainnya yang tampak berbeda jika diperhatikan dengan jeli. Namun berbeda halnya jika ini diterima oleh orang-orang yang memang dalam keadaan terburu-buru, atau mungkin diterima oleh orang tua yang tidak bisa memastikan keaslian dari pecahan uang tunai tersebut. Sehingga ia juga merasa bersyukur ia bisa membandingkan langsung uang tersebut agar kedepannya tidak menjadi korban. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut juga rekan Andi sudah mendapatkan keterangan dari pemilik toko dan juga warga sekitar di sana. Berikut liputan lengkapnya. Yang lalu lah. 3 hari yang lalu itu. Karena itu bukan saya, karena itu adik saya waktu itu hari itu. Karena juga mungkin karena cepat-cepat kali waktu itu ya, jadi nggak sadar, ya sudah kalau mau gini ya disimpan aja daripada rugikan seorang lagi. Tersadarnya kapan ini baru waktu tahu? Kita ulang lagi, kasih rapi. Di hari yang sama, 3 hari yang lalu. Masih kejadiannya kan setiap malam kita hitung dulu, cek lagi, ternyata kesulit satu. Ternyata ya begini ya, ruginya inilah 100.000 sama barang lah kali ya. Udah sempat cek CCTV kira-kira? Wah, kurang tahu karena itu kan sudah banyak orang ya, jadi nggak sadar lah. Jadi ini habis ini setelah ini akan dilaporkan ke polisi atau gimana? Relakan aja daripada ribet kan. Ya. Toh juga polisi nggak mungkin 100.000 lah diurusin. Tapi mungkin lebih ke supaya ini imbauan kepada penjual sama yang datang ke sini kan sering juga terima uang sama membeli kan? Ya. Supaya hati-hati aja lah, kita nanti waktu ngecek ya kalau nggak pakai mesin ya pelan-pelan gitu aja. Tapi ini nerimanya berapa? Nerimanya uang berapa yang palsu? Ini aja. Satu kali aja. Ya kalau dihitung ya pasti ada lah dulu. Dulu berarti ini bukan kejadian pertama? Pasti kan pertama. Bisa berapa kali kira-kira? Berantau kan kejadian juga sempat booming, kalau uang palsu kan booming-boomingan ya. Kapan ada banyak ya banyak, kalau nggak ada ya sudah hilang. Seringnya kejadiannya. Ini nanti misalnya orang Bank Indonesia datang ke sini mengecek gimana? Siap aja maksudnya menceritakan kronologisnya? Ya nggak masalah sih, tapi ya nggak mungkin lah. Namanya siapa Mas? Erwin. Erwin ya. Ya kalau saya terutama saya lihat benang emasnya, benang emas, sama saya lihat kayak anunya itu kalau masalah tebalnya tuh kurang lebih hampir sama. Ya. Dari kita sejak penjual yang jeli melihat kalau ada pembeli datang, intinya seperti itu aja. Apanya lagi yang kira-kira bisa terlihat membedakan? Warnanya sama maksudnya garis guntingan anunya kan juga ya, kalau bagi yang anu lah bisa maksudnya yang orang tua. Kalau mbaknya secara kasat mata memegang itu kira-kira bisa membedakan enggak? Misalnya belum tahu ini uang palsu, tapi kira-kira bisa membedakan enggak? Kalau saya bisa lihat dari ininya. Iya, itu kan maksudnya dari dulu saya kan memang penjual, jadi saya tahu yang mana. Jadi bisa membedakan dari benang emasnya itu ya. Bisa membedakan dari benang emasnya. Intinya penjual harus jeli menerima uang macam uang besar nih, pecahan 100.000 sama pecahan 50.000 itu aja. Mana uang karena kan banyak yang dipalsukan ini uang besar sama uang.
Mbak pernah nemukan juga nggak Mbak di tempat Pernah sendiri? Kenapa? Pernah nemukan juga? Nggak pernah sih. Baru kali ini ya? Baru juga. Jadi terbantu lah dengan begini kan supaya kita tahu kalau bawa uang kalau sudah beredar di sini. Sudah banyak beredar di neraka, jadi kita ke kios-kios ini kan harus lebih jeli lagi memang. Uang sendiri ya. Ada kayak uang paling ini. Namanya Mbak siapa namanya Mbak? Dengan saya Eka. Mbak kesehariannya apa? Menjual juga di mana? Di Kampung 4. Kampung 4 ya. Kita ke Provinsi Lampung, Tribuners, orang tua murid di sebuah SD di Sungai Utara melaporkan sekolah anaknya ke Mapolres Lampung Utara. Laporan dilayangkan karena tak terima anaknya diduga sengaja diikut sertakan dalam demonstrasi penolakan pergantian kepala sekolah. Terkait bagaimana kasus ini akan diinformasikan oleh rekan kami Anung Bayuwardi, reporter dari Tribun Lampung yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Ya rekan Dea. Salah seorang wali murid ataupun orang tua murid di Kecamatan Sungai Utara mendatangi Polres Lampung Utara pada Kamis kemarin. Di sana ia berkonsultasi lebih dahulu oleh aparat penegak hukum. Pasalnya ia menerima atau melihat sendiri seorang siswa ataupun kumpulan siswa di SD tempat anaknya tersebut sekolah melakukan demonstrasi. Di salah satunya ada anaknya. Ketika itu anaknya sedang memegang sebuah karton yang bertuliskan untuk menolak kepala sekolah yang baru. Namun demikian ia tidak mengerti apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Sebab saat itu anaknya pergi pamit untuk sekolah secara biasa. Tidak ada kepentingan lainnya. Akan hal ini juga ia berkonsultasi ke aparat penyidik untuk melaporkan kejadian tersebut, apakah bisa dipidana ataupun tidak. Kemudian ia tidak mempermasalahkan atas pergantian kepala sekolah apabila tidak melibatkan anak didik di sekolah anaknya tersebut. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut juga ada keterangan dari orang tua berinisial SU, selengkapnya kami tampilkan. Rangka apa Pak kesini Pak? Ngapain gitu? Ingin melaporkan bahwa anak saya belajar demo, saya tidak setuju. Anak saya kalau di sekolah nyampe belajar, bukan untuk diajak demo. Cuma gitu aja Pak. Atas dasar apa kita tahu kalau anak kita itu diajak demo Pak? Laporan anak itu kepada orang tua. Anak kita sekolah di mana Pak? Di SD 2 Kota Negara. Ada berapa anak kita yang sekolah di situ? 2. Kelas berapa aja? 4 sama kelas 3. Pak, sebelumnya itu ada koordinasi nggak dari pihak Dewan Guru mungkin atau dari pihak sekolah ke Bapak terkait adanya aksi ini? Nggak ada. Kita ketahui aksi demo ini apa Pak yang ditolak mereka Pak? Nggak tahu. Berarti Bapak benar-benar nggak mengetahui ya? Nggak tahu, karena nggak diajak ini. Harapan Bapak gimana Pak? Ya harapan saya ya supaya anak saya itu kalau sekolah untuk ilmu bukan diajak demo. Ruang pelayanan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Satintelkam Polres Muara Enim diserbu para pencari kerja. Dari informasi yang dihimpun bahwa pembuatan SKCK ini mulai diserbu oleh pencari kerja sudah sepekan yang lalu. Lantas, ada apa sebenarnya sehingga kantor itu diserbu oleh para pencari kerja ini akan dilaporkan oleh rekan kami Ardani Zuhri, reporter dari Sriwijaya Post yang siap dengan informasi lengkapnya di sana. Silakan rekan Ardani. Baik rekan Dea, bahwa benar sejak sepekan ini ruang pelayanan SKCK Polres Muara Enim diserbu oleh pencari kerja. Itu karena beberapa perusahaan khususnya tambang membuka lowongan pekerjaan bagi tamatan sekolah menengah atas atau sederajat. Karena jarang sekali perusahaan-perusahaan tambang itu membuka untuk tamat SMA, sehingga ketika ada pembukaan langsung diminati oleh masyarakat. Saking banyaknya, kalau sehari-hari biasanya ruang SKCK ini paling banyak 50 orang per hari peminatnya untuk bawa SKCK, tapi sudah sepekan ini rata-rata per hari pihak kepolisian harus melayani 400 sampai 500 orang. Sehingga bisa dikatakan kenaikan ada sekitar 100 sampai 200%. Hal ini dikarenakan para pelajar
atau yang baru tamat SMA maupun yang telah tamat merasakan kesempatan karena bekerja di tambang menjanjikan dengan gaji yang lebih besar dari rata-rata upah UMR. Oleh karena itu, para pekerja semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini jarang terjadi untuk membuka pekerjaan di pertambangan. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Ardani sudah melakukan wawancara bersama pencari kerja dan juga pihak kepolisian. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Ini lagi kegiatan apa? Lagi perpanjang SKCK. Panjang SKCK ya? Iya. Untuk apa? Untuk melamar PT Pama. Oh, PT Pama ya? Iya. Emang ada bukaan? Ada bukan? Banyak bukannya? Bukannya katanya banyak. Banyak ya? Kita ngambil jurusan apa? Ngambil itu, inventory control. Apa harapan kita dengan bukaan kali ini PT Pama? Harapannya ya semoga adil, bisa jujur dalam itu, biar yang mengikuti tes itu bisa dengan benar. Ya, transparan. BUMN dan swasta di Korea. Kalau dilihat dari peningkatannya sampai berapa persen nih, kalau dari hari biasa? Ini luar biasa nih tingkatannya. Bisa misal mencapai 200%. 200. Dan surat lakukan SKCK yang lama untuk perpanjangan. Untuk perpanjangan ya. Untuk prosesnya sendiri berapa lama, Pak? Untuk prosesnya selama kita cek dulu persyaratannya, apabila sudah lengkap langsung kita proses untuk pembuatannya. Seekor gajah betina ditemukan mati di areal konsesi Akasia di Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Lebih memprihatinkan lagi, gajah itu ditemukan tak bernyawa beserta bayi dalam kandungannya. Dugaan sementara kematian itu akibat racun. Terkait ini, lebih detailnya akan dilaporkan rekan kami. Kami sudah terhubung dengan rekan M. Natsir di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Dea, selamat siang Tribunner dimanapun Anda berada. Memang kejadian ini terjadi diketahui pertama kali itu pada Rabu siang kemarin oleh penggiat alam, yaitu Rimba Satwa Foundation, yang merupakan penggiat yang memang fokus pada kembang gajah di Talang Mandau. Nah, mereka mendapat laporan dari masyarakat yang bekerja di area perusahaan tersebut, di mana masyarakat tersebut melihat kondisi gajah itu sudah terbaring sejak Selasa pagi kemarin. Nah, atas laporan ini tim dari RSF langsung melakukan pengecekan di mana area yang dilaporkan itu berada di kilometer 48 Poto Pait Beringin, Kecamatan Talang Mandau, Bengkalis. Nah, hasil pengecekan ternyata gajah ini sudah dalam keadaan mati. Kemudian tim dari pegiat alam ini melaporkan kepada BSDA Riau, dan BKSDA Riau langsung merespon dan menurunkan tim paramedis bersama didampingi oleh Polsek Pinggir. Nah, saat turun di lapangan, tim dari BKSDA Riau ini melakukan bedah bangkai atau neokropsi untuk mengetahui identifikasi penyebab kematian. Nah, dari hasil bedah bangkai yang dilakukan oleh tim BKSDA ini memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh dari gajah ini. Dugaan sementara dari BKSDA Riau bahwa gajah ini mati akibat makan buah dan kemungkinan beracun. Nah, kondisi gajah yang meninggal mati ini ternyata dalam keadaan hamil, namun tim BKSDA Riau tidak dapat menyelamatkan anak dari gajah yang masih dalam kandungan ini. Dugaan dari BKSDA, gajah yang dalam kondisi hamil ini kemungkinan dalam hitungan hari juga akan melahirkan. Namun karena keterlambatan mengetahui kondisi gajah ini, maka anak dalam kandungan gajah ini tidak dapat diselamatkan. Nah, BKSDA Riau dan pihak kepolisian juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan tindakan hukum terhadap matinya gajah di Talang Mandau ini. Dari informasi Kapolsek Pinggir sendiri, saat mereka tiba di lokasi, kawanan gajah ini juga masih berada di sekitaran lokasi sebanyak 30 ekor. Untuk itu pihak Polsek Pinggir juga meminta agar masyarakat untuk sementara tidak mendekati dahulu lokasi temuan
gajah mati yang berjenis kelamin betina ini. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan M. Natsir untuk laporan Anda dari Bengkalis. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. 2 kali kebakaran terjadi di kota Samarinda pada hari yang sama. Musibah itu pun mengakibatkan puluhan rumah warga ludes rata dengan tanah. Ratusan orang pun juga kehilangan rumah mereka dalam sekejap. Selengkapnya dan juga bagaimana kondisi terkini dari para terdampak kebakaran ini akan dilaporkan oleh reporter dari Tribun Kalimantan Kaltim. Kami sudah terhubung dengan rekan Rita Lavenia di sana. Silakan rekan Rita. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Dan dapat saya informasikan bahwa 32 rumah yang terbakar tersebut merupakan jumlah total keseluruhan dari musibah kebakaran yang terjadi di hari yang sama, yakni Kamis 26 Mei dengan waktu yang berbeda. Nah, kebakaran pertama terjadi di Jalan Legend S. Parman, Gang 4, Kecamatan Sungai Pinang pada pukul 11.20 waktu Indonesia. Nah, posisi bangunan berada di bantaran Sungai Karangmumus dan memang merupakan kawasan permukiman padat penduduk dengan bangunan bermaterial kayu yang berdempetan. Nah, dari hasil olah TKP oleh jajaran Polresta Samarinda diketahui kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik di salah satu rumah bertingkat yang menjadi awal api ini, Dea dan Tribuners. Nah, dalam musibah ini api berhasil melahap 14 bangunan dengan 28 jiwa terdampak yang kehilangan tempat tinggal. Nah, kemudian hanya berjeda 3 jam setelah proses pemadaman, kembali terjadi kebakaran di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Lokajanan Ilir yang juga menimpa perumahan padat penduduk yang berada di tepi Sungai Mahakam nih, Dea dan Tribuners. Dan sama seperti musibah sebelumnya, para penghuni tidak sempat menyelamatkan satupun barang berharga mereka. Bahkan untuk menyelamatkan diri, para penghuninya sampai terjun ke sungai hingga berhasil diselamatkan oleh perahu nelayan, takbut, dan armada milik Satpol Airut Polresta Samarinda nih. Bahkan pemadam kebakaran gabungan sendiri berhasil menguasai api dalam waktu 1 jam 30 menit. Dan diketahui 18 bangunan ludes terbakar dan 400 orang kehilangan tempat tinggal. Namun sejauh ini pihak kepolisian belum mengungkapkan apa yang menjadi penyebab kebakaran di lokasi kedua ini ya, Dea dan Tribuners. Juga dari data yang kita peroleh dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, 32 bangunan dari 2 lokasi berbeda tersebut rata-rata merupakan rumah bangsawan, indekos, dan beberapa rumah tunggal. Dan buat para penghuninya, saat ini sedang mencari tempat kos-kosan baru, kontrakan, juga sambil menunggu bantuan dari pemerintah ataupun dari masyarakat sekitar gitu, Dea dan Tribuners. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Rita untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Objek wisata Pantai Karangsong Indramayu mulai kembali dibuka hari ini Jumat 27 Mei 2022. Sebelumnya pantai setempat sempat ditutup pada Selasa 24 Mei 2022 karena dihantam banjir rob atau pasangnya air laut. Bagaimana kondisi terkini di sana akan dilaporkan rekan Handika Rahman, reporter dari Tribun Cirebon yang siap dengan laporan lengkapnya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang. Dapat kami informasikan ya, objek wisata Pantai Karangsong Indramayu mulai kembali dibuka pada hari ini ya, Jumat 27 Mei 2022. Sebelumnya, pantai setempat memang sempat ditutup sementara pada Selasa 24 Mei 2022 karena dihantam banjirop atau pasangnya air laut. Banjirop tersebut pertama kali muncul dan naik ke permukaan pada Senin 23 Mei 2022 pada sore hari kemarin ya. Imbasnya banyak sejumlah fasilitas di Pantai Karangsong Indramayu mengalami kerusakan. Akibat banjirop tersebut juga mengakibatkan warung-warung milik pedagang di Pantai Karangsong Indramayu tertimbun oleh pasir pantai. Adapun untuk kondisi terkini Laut Pantura Indramayu pada hari ini terpantau ombak laut sudah mulai tenang. Banjir rob yang beberapa hari terakhir naik ke daratan pun sudah tidak lagi terlihat sekarang ini. Di sisi lain, pengelola objek wisata Pantai Karangsong juga terus memantau kondisi terkini dari ombak laut melalui aplikasi BMKG demi menjamin keselamatan wisatawan saat berlibur. Menurut keterangan dari pihak pengelola, Muhammad Royani mengatakan, karena dirasa sudah aman, maka pada hari ini pihaknya bersama para karyawan melakukan bersih-bersih pantai untuk kembali menyambut wisatawan
pada weekend besok ya. Pantauan Tribun Cirebon di lokasi, dampak dari banjirop tersebut memang lumayan cukup parah, di mana selain merusak fasilitas, dampak banjirop tersebut juga membuat pantai di Pantai Karangmayu berserakan sampah hampir di sepanjang bibir pantai. Begitu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Handika untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pria 50 tahun meninggal dunia setelah terpeleset di pintu air irigasi Denpasar, Bali pada Kamis 26 Mei 2022 sore kemarin. Saat kejadian, wilayah tersebut tengah dilanda hujan deras. Korban meninggal dunia setelah hanyut terbawa arus irigasi. Selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan rekan kami, Putu Yunia Andriani yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, betul sekali rekan Dea. Pada Jumat 20, pada Kamis 26 Mei 2022 kemarin telah terjadi orang hanyut berlokasi di Jalan Tukatih Aye, Kota Denpasar, Bali. Sekitar pukul 16, para keluarga melaporkan kehilangan sanak kerabatnya kepada pihak kepolisian, yaitu Polsek Sanur. Dengan laporan tersebut, akhirnya pihak kepolisian melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan pencarian. Memang benar pada kemarin hampir seluruh Bali mengalami hujan deras yang menyebabkan beberapa aliran sungai atau aliran air di beberapa titik harus dibuka alirannya atau irigasinya. Dan seorang korban ini yang berinisial WR usia 50 tahun diketahui merupakan petugas dari dam dan akan melakukan pembukaan air irigasi di Jalan Tukatih Aye. Namun sayangnya pada saat melakukan penugasan dia terpleset sehingga akhirnya hanyut karena aliran air yang cukup deras. Pihak dari Basarnas pun melakukan pencarian sejak pukul 17 dan korban berhasil ditemukan 3,7 km jauhnya dari lokasi kejadian, tepatnya di Tukat Sidakarya atau di samping TPS Sidakarya di bawah kolong jembatan kota TPS. Dan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan berhasil dievakuasi ke kamar jenazah RSUP sana. Keluarga pun pasrah dan ikhlas dengan kejadian ini dan menolak untuk diadakannya otopsi mengingat menurut mereka sendiri kejadian ini murni karena kecelakaan. Sehingga saat ini setelah mengurus administrasi dari pihak kepolisian dan juga pihak rumah sakit, selanjutnya korban akan segera dibawa pulang untuk segera diupacarai dengan melakukan upacara pengabenan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Dea. Baik, terima kasih rekan Putu Yunia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya dari Jakarta. Tribuners, korban tewas kecelakaan maut di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan dimakamkan bersebelahan. Kedua korban diketahui merupakan pasangan suami istri atas nama Raka Prayogo Putra, 26 tahun, dan Nova Karisma, berusia 23 tahun. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan oleh rekan kami, Bima Putra, yang sudah terhubung bersama kami. Silakan, rekan. Iya, dapat saya sampaikan bahwa jenazah pasangan suami istri korban kecelakaan di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 25 Mei malam lalu sudah dimakamkan pada Kamis 26 Mei. Kedua korban dimakamkan di TPU Kampung Bayur, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dalam keadaan dalam posisi maksudnya berdampingan atau bersebelahan. Makam korban bersebelahan berdasarkan permintaan pihak almarhumah istri Nova yang menyampaikan kepada pihak keluarga agar ketika nantinya meninggal dapat dikebumikan berdekatan dengan suaminya. Untuk
jenazah untuk pemakaman sendiri berjalan lancar, di mana pihak keluarga dan tetangga berdatangan ke lokasi untuk menyampaikan duka cita mereka. Suasana harum menyelimuti proses pemakaman yang dilakukan pada Kamis siang kemarin. Bahkan untuk ibu dari Raka tidak bisa sanggup menahan duka hingga nyaris pingsan, sehingga saat akhir pemakaman harus dibawa oleh pihak kerabat keluarga lainnya menjauh dari lokasi untuk agar tidak larut dalam duka. Untuk kondisi anak korban sendiri yang selamat, anak perempuan berusia 2 tahun saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Budi Asi, Jakarta Timur, berdasarkan keterangan. Namun belum dapat pulang dari rumah sakit karena harus menjalani perawatan lebih lanjut akibat luka di bagian kepala yang diderita sewaktu kecelakaan di MT Haryono. Di mobil Pajero yang menabrak sepeda motor dinaiki ketiga korban bertanggung jawab tidak hanya secara proses hukum, tapi juga menanggung biaya pendidikan putri pasangan suami istri Raka dan Nova hingga nantinya lulus kuliah. Ya, pasalnya akibat kasus kecelakaan ini putri korban menjadi yatim piatu dan kini diasuh oleh pihak keluarga. Dalam waktu dekat, pihak keluarga akan menyambangi jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya menangani kasus untuk menanyakan perkembangan kasus dan menemui pelaku secara langsung untuk menyampaikan permintaan mereka agar pengemudi Pajero menanggung biaya pendidikan putri Raka dan Nova. Demikian yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Bima Putra untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, lama tak tampak, olahraga tinju Indonesia kini berhasil kembali membuktikan prestasinya di ajang SEA Games Vietnam 2021. Raihan 1 medali emas, 3 perak, dan 1 perunggu menjadi raihan terbaik selama 30 tahun terakhir tinju Indonesia di SEA Games. Legenda tinju Indonesia, Chris John, turut bangga dengan raihan petinju Indonesia di Pesta Olahraga Asia Tenggara tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Rafsan Zani Simanjorang, reporter Warta Kota yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Di pergelaran SEA Games Vietnam yang rampung beberapa waktu lalu, cabang olahraga tinju menorehkan prestasi terbaiknya di 30 tahun terakhir dengan 1 medali emas dan 3 medali perak serta 1 medali perunggu. Dan prestasi yang dicapai oleh olahraga tinju ini menuai kebanggaan ataupun menuai apresiasi dari legenda tinju Indonesia, Chris John, di mana beliau mengatakan bahwa prestasi ini merupakan salah satu wujud kebangkitan dari tinju Indonesia karena tidak gampang untuk meraih medali emas di SEA Games karena selama ini ada beberapa negara yang memang cukup mendominasi di kelas-kelas tinju, baik itu dari Thailand maupun dari Filipina. Dan raihan 1 medali emas ini juga membuktikan bahwa petinju Indonesia tidak kalah bersaing dengan petinju Asia lainnya termasuk dari 2 negara tadi. Dan teruntuk untuk Michael Robert yang mana merupakan atlet yang meraih 1 medali emas, Chris John juga menyampaikan rasa bangganya dan dirinya percaya bahwa Michael merupakan salah satu bakat ataupun salah satu petinju yang bisa mengharumkan nama Indonesia nantinya. Dan Chris John juga tak lupa menyemangati petinju-petinju lainnya bahwa apa yang ditorehkan oleh Michael bisa diikuti oleh petinju-petinju lainnya. Dan saat ini tinju memang tengah kalah marketingnya dibanding olahraga tarung lainnya yakni UFC. Dan untuk itu Chris John mengaku bahwa ia bersama dengan rekan-rekan petinju lainnya ataupun rekan-rekan yang hobi tinju tengah memikirkan upaya untuk bagaimana tinju ini bisa berkembang ataupun digemari seperti dulu kala. Dan mantan juara kelas 10 WBA Super yang dijuluki dengan Dead Dragon ini juga berharap para petinju tak henti untuk berlatih agar bisa mengharumkan nama Indonesia lagi. Dan dirinya juga mengakui memang berat untuk mencapai pengalaman ataupun jam terbang ke luar negeri karena ketiadaan anggaran
sehingga mereka tengah berupaya bagaimana bisa menggelar event-event baik itu di nasional bahkan di Asia agar bisa menjadi event ataupun tempat para petinju Indonesia nantinya untuk meraih prestasi sehingga bisa menjadi juara-juara baru di dunia. Demikian rekan Dea, kembali ke studio. Baik, berikut Tribuners ada keterangan dari Chris John, legenda tinju Indonesia. Berikut keterangan lengkapnya. Negara pun nggak gampang ya, Filipina bagus, Thailand bagus, dan saya yakin Vietnam pun akan mati-matian untuk bisa meraih emas kan, dan saya salut lah bahwa dia bisa bersaing di Asia, walaupun di Asia Tenggara ini bisa jadi yang terbaik. Bang, pertanyaan terakhir, di tengah raihan ataupun kebanggaan kita sekarang ini untuk tinju, kita tahu tinju mulai kalah marketingnya dibanding UFC. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada petinju Indonesia. Ya, pesan-pesan buat para petinju kita, tentunya teruslah untuk bisa berlatih, ya kan, menunjukkan performa yang terbaik. Kita juga berharap tentunya ke depan tinju ya ada jalan yang terbaik untuk bisa membuat mungkin event-event ya, dan itu juga saya terus mengusahakan gitu bersama tim dan bersama teman-teman yang memang hobi tinju, hobi olahraga tinju itu bisa memikirkan bagaimana supaya olahraga tinju ini bisa kedepannya bisa mungkin membuat event yang bisa berkelanjutan. Itu paling penting. Kalau enggak ya jangan harap kita bisa menorehkan juara-juara dunia baru lagi. Informasi berikutnya masih di daerah ibu kota. Tribuners, replika mobil balap Formula E telah di-unboxing di Jakarta International Velodrome, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rencananya nantinya replika mobil balap Formula E ini juga akan dipamerkan di Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada akhir pekan. Berikut liputan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan PB Adeliana, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, replika mobil balap Formula E telah di-unboxing di Jakarta International Velodrome Pulau Gadung, Jakarta Timur pada hari Kamis, tepatnya tanggal 26 Mei 2022 kemarin. Nah, Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni, mengatakan bahwa replika tersebut merupakan contoh dari mobil yang akan dipakai untuk berlaga pada perhelatan Formula E tanggal 4 Juni mendatang. Nah, meskipun hanya sekedar untuk showing saja, namun ia pun memastikan bahwa mobil tersebut sama persis dengan mobil yang akan dipakai pada ajang 4 Juni mendatang, begitu Dea. Nah, lantaran karena mobil ini hanya replika, mobil ini namun diakui oleh Sahroni tidak bisa beroperasi. Selain itu, perbedaan mobil balap yang asli dengan mobil replika ini ialah mobil ini bersifat lebih ringan ketimbang dengan mobil yang aslinya. Nah, memang menurut pantauan tim kami pada hari Kamis kemarin, mobil balap tersebut terdiri dari sejumlah warna, di mana beberapa bagian mobil tersebut didominasi oleh warna hitam, kemudian juga ada warna abu-abu dan juga biru. Nah, bisa dilihat dari tampilan video yang kami ambil pada saat proses unboxing sendiri, memang dibutuhkan lebih dari satu orang untuk membantu proses unboxing mobil replika tersebut, begitu. Nah, adapun di bagian mobil terdapat sejumlah sponsor dari Global FIO. Kemudian juga memang sebagai informasi Tribuners, berdasarkan rencana nantinya replika mobil balap Formula E ini bakal dipamerkan di Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor saat akhir pekan. Nah, menurut Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni, pameran tersebut digelar dengan tujuan agar masyarakat bisa melihat dan juga merasakan secara langsung mobil seperti apa yang nantinya akan dipakai pada ajang Formula E, begitu. Namun walaupun rencananya akan dipamerkan di Car Free Day, hal ini masih menunggu perizinan lebih lanjut dari pemerintah daerah, sehingga untuk lokasi titik pastinya nantinya akan diinformasikan lebih lanjut melalui keterangan selanjutnya dari pihak penyelenggara sendiri. Begitu, Dea.
Baik, terima kasih rekan PB melaporkan dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Utara, Tribuners. Kartika, 27 tahun, perempuan asal Medan, dinyatakan dokter mengidap penyakit Mayer-Rokitansky-Kusterhauser atau MRKH. Dia tak bisa menjalani hal yang dirasakan perempuan normal pada umumnya, seperti menstruasi hingga menyusui. Kisahnya pun sempat viral setelah membuat konten edukasi mengenai MRKH. Selengkapnya terkait ini dan juga bagaimana ceritanya akan diinformasikan oleh reporter kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea di studio dan juga Tribuners. Dapat kita informasikan bahwa memang benar ada seorang warga Medan bernama Kartika yang mengidap penyakit MRKH atau kelainan bagi wanita yang tidak dapat hamil lantaran tidak memiliki rahim, lubang vagina dan juga tidak dapat mengalami menstruasi. Nah, Kartika sendiri mendapatkan diagnosa ini pada usia 23 tahun atau 2 bulan setelah pernikahannya, dan saat ini Kartika berusia 27 tahun. Nah, setelah menerima diagnosa MRKH ini, Kartika sendiri sempat drop dan juga sempat mencari pengobatan di berbagai tempat. Terhitung ada sekitar 7 rumah sakit di Medan maupun di Jakarta yang sudah mendapatkan pengobatan untuk Kartika ini. Namun karena belum ada berhasil untuk pengobatan MRKH ini di Indonesia, akhirnya Kartika terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk melakukan pengobatan MRKH ini. Untuk di pengobatan di Kuala Lumpur ini, Kartika menjalani pengobatan pembukaan lubang vagina. Namun untuk pengobatan seperti pembuatan rahim dan juga untuk kelancaran menstruasinya hingga saat ini belum dapat berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan pengobatan lubang vagina ini, Kartika juga masih terus untuk berusaha agar dapat mendapatkan keturunan, dan dirinya dan sang suami Susanto sempat berupaya untuk menjalani program ibu pengganti. Namun hal ini diurungkan karena memang untuk program ibu pengganti ini masih belum legal di Indonesia. Nah, dirinya juga sempat ingin melakukan program ibu pengganti di Amerika dan Ukraina, namun karena saat itu sedang pandemi dan juga keuangan juga belum stabil hingga akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Dan saat ini Kartika dan sang suami akan berniat untuk melakukan adopsi di salah satu yayasan yang ada di Bali. Namun hingga saat ini kita belum tahu kapan waktu mereka akan untuk melakukan adopsi bayi. Dan juga dengan adanya pengakuan Kartika terkait dengan penyakit MRKH yang cukup jarang terjadi di Indonesia ini, Kartika akhirnya membuka akun YouTube untuk melakukan konten-konten edukasi bagi para wanita yang mungkin sebelumnya cukup malu seperti dirinya, karena memang Kartika ini untuk membuka konten edukasi ini butuh waktu dan perdebatan kepada sang suami hingga 1 tahun hingga akhirnya dirinya speak up di sosial media TikTok. Dan juga saat ini juga Kartika selain memang aktif membagikan konten edukasi, dirinya juga buka peluang bagi para wanita yang mengidap penyakit seperti dirinya namun malu untuk speak up. Dirinya juga membuka layanan konsultasi hingga akhirnya cerita-cerita para pengidap MRKH ini dapat dibacakan kembali oleh dirinya. Seperti itu, Dea, di studio. Baik, berikut Tribuners juga ada wawancara bersama Kartika pengidap MRKH, selengkapnya kami tampilkan. Lumayan telat ya. Iya, 23 tahun. Itu pun beberapa bulan sebelum menikah. Aku tahunya. Sebelum menikah. Sebelum atau sesudah ya? Sesudah ya. 2 bulan setelah menikah, aku baru tahu kalau aku didiagnosa MRKH. Usia 23 tahun. Benar, usia 23 tahun. Itu MRKH itu sendiri adalah kelainan kayak bawaan lahir. Udah dari saat aku di perut mama aku ya udah seperti itu. Bagian reproduksinya seperti rahim dan jalur vagina itu nggak berkembang, jadi nggak bisa menstruasi. Tapi secara pertumbuhan fisik luar itu normal aja. Maaf nih, saya seperti tubuh payudara,
duduk kemaluan, duduk ketiak, itu semua normal. Jadi kayak kalau dilihat dari luar, ya sehat-sehat aja ya kan gitu kan. Tapi ya ternyata di dalam seperti itu. Itu pun aku udah dari 2008 aku udah mulai berobat. Udah lewati banyak banget dokter, rumah sakit. Ada yang bilang normal, ada yang bilang kista, ada yang bilang selaput darah tertutup, ada yang bilang ini baik-baik aja nih, nanti bakal bisa hamil kok, cuma mesnya agak telat. Beralih ke Jawa Tengah, mungkin bagi sebagian orang mendengar sebutan Kabupaten Sragen, terbesit di benak sebagian orang adalah keberadaan wisata Gunung Kemukus. Gunung Kemukus sendiri terkenal dengan citra negatif sebagai wisata religi karena adanya hal yang bertentangan di sana. Bupati Sragen Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukawati bertekad menghapus stigma buruk itu lewat program kerjanya. Lalu bagaimana situasi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Hoirul Muzaki, reporter Tribun Jateng yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Iya, terima kasih. Ya, masyarakat mungkin sudah akrab dengan sebutan Gunung Kemukus di Kabupaten Sragen. Bahkan ketika orang berkunjung ke Sragen, pasti yang terbesit di pikiran mereka adalah Gunung Kemukus. Nah, Gunung Kemukus ini sempat viral beberapa tahun lalu ketika media internasional, yaitu media dari Australia, mengangkatnya menjadi reportase mendalam dengan sebutan Sex Mountain, artinya gunung seks. Karena memang diakui banyak orang bahwa di Gunung Kemukus itu selain menjadi tempat ziarah, karena di situ ada makam Pangeran Samudra, tokoh ulama terdahulu di zaman kewalian, di situ juga ada kepercayaan untuk pesugihan. Banyak warga yang berziarah ke makam Pangeran Samudra bukan hanya berniat untuk berziarah, tapi juga melakukan ritual seks bebas sebagai syarat untuk pesugihan sesuai dengan kepercayaan warga atau berziarah. Beberapa tahun terakhir, pemerintah berusaha untuk menghapus stigma itu dengan melakukan revitalisasi Gunung Kemukus. Pemerintah pusat beberapa tahun terakhir ini menggelontorkan dana sekitar 65 miliar untuk merevitalisasi Gunung Kemukus menjadi tempat wisata keluarga. Dibangun beberapa spot atau fasilitas, diantaranya jembatan, kemudian spot-spot selfie. Ini untuk menghapus stigma bahwa Gunung Kemukus yang semula adalah tempat wisata esek-esek menjadi wisata keluarga yang aman dan layak dikunjungi untuk keluarga maupun wisatawan dari berbagai luar daerah. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan kami sudah mendapatkan keterangan dari Bupati Sragen, Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukawati. Berikut informasi lengkapnya. Temui dari pulau pergi, ketemu kepala daerah liane, ketemu tangganya, ketemu kocoknya SMA, ketemu kocoknya kuliah. Kalau ditanya, saya ini dari Bupati yang di Sragen, saya bilang begitu, makanya buka komputer, search di Google gitu, tanya oleh Google, Sragen, wisata apa? Pasti wisatanya wisata esek-esek Gunung Kemukus. Nanti dari bahan awal. Dan saya tanya kepada Pak Sekda ini jadi ceritanya ini loh, kok bisa sampai seperti ini. Dan bisa tidak kita rubah. Kami berusaha merubah, tapi konsistennya sulit. Nek teko operasional misalnya Satpol PP, bukan. Jemaat GMIM Trivena Asar Manado membuat beberapa kegiatan lomba untuk merayakan Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Lomba berjalan dengan baik yang diikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, hingga anak-anak. Selengkapnya dan juga bagaimana terkait jalannya kegiatan tersebut akan dilaporkan oleh rekan Fistel Mukuan, reporter Tribun Manado yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, makasih rekan Dea. Memang tanggal hari Kamis 26 Mei 2022 bagi umat Kristen merayakan Hari Kenaikan Isa Al-Masih, atau kalau di Kota Manado sering disebut Kenaikan Yesus Kristus. Ya, di dalam perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus ini dari jemaat masing-masing, khususnya jemaat GMIM, ada berbagai agenda-agenda. Ada yang pergi ke pantai, ada yang pergi ke tempat-tempat wisata lainnya,
namun ada yang hanya beribadah di gereja dan melakukan lomba-lomba. Ya, salah satunya ini jemaat Gemim Trivena di Desa Kaasar, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Mereka mengawali kegiatan kenaikan Yesus Kristus ini dengan beribadah di gedung gereja pada pagi hari. Kemudian di siang hari mereka melanjutkan dengan kegiatan lomba-lomba untuk memeriahkan hari kenaikan Yesus Kristus ini. Ya, dari lomba-lomba ini ada kegiatan lomba makan kerupuk. Yang pertama diikuti oleh orang-orang lansia atau lanjut usia. Kemudian setelah lansia diikuti dengan seluruh jemaat, baik dari bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak. Nah, kemudian selain itu ada juga lomba tarian balon, di mana tarian balon ini akan diikuti oleh 7 orang, dan masing-masing sudah dibagikan setiap kelompok, ada mas sendiri, bapak sendiri, ibu sendiri, pemuda sendiri, remaja sendiri, anak-anak sendiri, jadi 7 orang. Dan setiap batas dari per orang ini sudah diberikan balon. Nah, syaratnya jika ingin menang, balon ini jangan sampai pecah atau jangan sampai jatuh. Dan mereka dengan goyangan-goyangan atau mereka harus melakukan tarian, agar supaya disitulah dimana akan ada yang lulus, tidak jatuh balonnya, ada juga yang jatuh atau pecah. Selain itu juga ada lomba poco-poco rohani. Nah, di situ mereka khususnya ibu-ibu melakukan lomba poco-poco. Dan dari setiap lomba ini mereka akan mendapat hadiah. Dan yang paling seru di sini di mana ibu-ibu, bapak, dan pokoknya yang diikuti semua oleh bapak, ibu, pemuda, remaja, anak, di mana mereka harus mengisi 1 buah paku yang sudah diikat dengan tali dan diikatkan ke pinggang jemaat. Nah, dari situ para anggota yang mengikuti lomba ini matanya harus ditutup, dan paku yang sudah diikatkan di pinggang ini harus diisi ke dalam botol, sehingga memang sangat seru dipandu oleh jemaat mereka masing-masing, karena ini sudah dibagi jemaat masing-masing per kolom atau rayon. Nah, dari keseruan ini yang dilaksanakan oleh jemaat Gemim Trivena ini dilakukan di jalan raya, karena masih di tengah pandemi sehingga dilakukan di jalan raya, tidak dilakukan di dalam gereja atau di dalam gedung. Nah, untuk mencegah antisipasi terjadinya kemacetan, dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim menurunkan anggota-anggota Panji Yosua untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadinya kemacetan. Nah, Ibu Pendeta sebagai Ketua Badan Pekerja Jemaat Gemim menyampaikan hari kenaikan Yesus Kristus ini sebagai berkat tersendiri, apalagi saat ini di tahun 2022 meskipun masih di tengah pandemi, namun berkat Tuhan terus mengalir, apalagi saat ini di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, angka COVID-19 semakin menurun dan semakin terkendali, sehingga dari pemerintah daerah sudah memberikan sedikit kebebasan atau kelonggaran bagi setiap acara-acara yang akan dilaksanakan, apalagi sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi, khususnya yang sudah disuntik vaksin atau booster yang ketiga kalinya sudah bisa membuka masker di alam terbuka. Namun memang dari hasil pantauan kami masih banyak jemaat yang menggunakan masker meskipun di alam terbuka. Nah, dengan begitu Ibu berharap kiranya lomba-lomba ini akan terus menjaga kebersamaan mereka di dalam jemaat. Ibu juga berharap di hari kebangkitan Yesus Kristus ini, Tuhan Yesus akan terus bekerja dan terus memberkati seluruh jemaat melalui berkat-berkat yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Demikian, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Vesta Mukuan untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sungai Kubu merupakan satu di antara sungai besar yang membatasi wilayah Kecamatan Tanjung Pandan dan Siju, Kabupaten Belitung. Terletak di Desa Air Saga, aliran Sungai Kubu menjadi incaran para pemancing untuk mencari ikan. Terkait aktivitas di sana, selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Dede Suhendar, reporter Pos Belitung yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Ya, baik dia bisa kami sampaikan, Sungai Kubu sendiri memang terletak di Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.
Sebagai salah satu sungai yang cukup besar di wilayah Kecamatan Tanjung Pandan, Sungai Kubu ini juga memang sering didatangi oleh para pemancing sekitar. Salah satu teknik yang biasanya digunakan oleh warga setempat yaitu yang disebut dengan teknik mancing berendam, di mana para pemancing ini harus turun langsung ke aliran sungai untuk mendatangi spot-spot ikan. Tetapi sebelum terjun ke sungai, mereka biasanya mencari umpan terlebih dahulu, yaitu umpan yang disebut dengan nama atau sejenis cacing yang berada di pesisir sungai. Ketika umpan sudah siap, biasanya pemancing itu mulai memasuki aliran sungai dan mulai berjalan mendatangi spot ikan. Untuk mancing berendam ini biasanya dilakukan pada pagi hari atau sore hari menjelang air sungai itu surut. Selain mancing berendam, para warga sekitar juga sering memancing di daerah dermaga yang terletak di sebelah jembatan Kubu. Berbeda dengan mancing berendam ini, memancing dermaga memang lebih safety karena para pemancing cukup duduk bersila di atas dermaga lalu melemparkan pancingan mereka sembari menunggu dimakan oleh ikan. Namun seiring dengan perkembangan di sektor tambang, Sungai Kubu kini perlahan mulai tercemar oleh sisa-sisa tambang. Salah satunya itu tumpukan lumpur di daerah muara yang mulai dikeluhkan oleh warga setempat. Mereka berharap Sungai Kubu bisa kembali jernih seperti sedia kala sehingga menjadi lokasi yang bagus untuk spot memancing. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Dede Suendar untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada meski sudah mendapatkan kelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga Tribuners saksikan acara berikutnya, travel update dan juga live update sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!